Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran virtual Bahasa Sunda SD Istiqomah kelas 6. Baik, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita tentu saja dalam pembelajaran Bahasa Sunda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran akan ada beberapa hal yang Ibu sampaikan terkait dengan persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam pembelajaran Bahasa Sunda. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan buku. Buku apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran Bahasa Sunda? Yang pertama adalah buku paket berjudul Pangrumat Bahasa Sunda. Iya. Yang kedua adalah buku tulis. Khusus untuk buku tulis, kalian boleh memanfaatkan sisa buku bahasa Sunda waktu kelas 5 kalau masih banyak, atau kalau misalnya habis, tentu saja kalian boleh menggunakan buku yang baru ya, buku tulis yang baru. Kemudian, hari ini sebagai pemanasan, kita akan membaca buku paket bahasa Sunda yang tadi, kaca 2 dugikeun ka 4 anu eusina carpon berjudul Kaeurad Kenur. Nah, kalau Ibu bilang kaca, itu artinya halaman. Jadi tugas kita hari ini adalah membaca carita pondok berjudul Kaeurad Kenur yang ada di halaman 2-4. Nah, kalian boleh membacakannya secara lantang untuk pemanasan karena sudah lama tidak belajar bahasa Sunda, selama berlibur tentu saja. Kemudian, kalian akan memahami apa yang ada atau apa yang dibicarakan atau apa yang diceritakan dalam carita pondok tersebut. Setelah itu, apabila kalian tidak memahami salah satu atau beberapa kosakata atau beberapa kata, di halaman 4 itu ada kamus alit. Kamus alit artinya kamus kecil, karena alit dalam bahasa Sunda artinya kecil. Di halaman 4 itu ada terjemahan bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian memahami, untuk mengukur pemahaman kalian tentang carita pondok atau isi carita pondok tentang Kaeurad Kenur, kalian akan menjawab pertanyaan di halaman 4 di barisan terakhir. Nah, sebagai pemanasan tadi, coba kalian lakukan selama 5 menit, dibaca, dipahami, dan diresapi. Apa sih artinya? Bagaimana? Waktu 5 menitnya? Cukup ya? Iya, mudah-mudahan pemanasannya cukup untuk kita lebih semangat kembali dalam belajar bahasa Sunda. Apabila nanti ada yang tidak dipahami, boleh bertanya ke Ibu, ke Buntin, atau ke Bu Fitri. Nah, sesuai janji, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang carpon. Betul. Apa sih carpon? Ya, betul. Carpon adalah singkatan dari carita pondok, atau kalau dalam bahasa Indonesia cerita pendek. Betul. Nah, ada yang membedakan carpon dengan karya sastra yang lain. Jadi carpon itu merupakan sebuah karya sastra ya. Betul. Ciri-ciri carpon yang pertama adalah berupa karangan prosa, artinya karangannya dibangun dari wangunan lancaran. Lancaran itu artinya kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari. Berbeda dengan puisi. Kalau puisi terikat oleh ikatan-ikatan dalam puisi. Misalnya apa? Betul. Misalnya rimanya harus A atau AB dan seterusnya ya. Sementara dalam prosa itu lebih bebas. Betul. Kemudian ukurannya pondok. Ya, dalam buku diceritakan pada umumnya cerita pendek atau carita pondok itu berjumlah 5.000 sampai 7.000 kata saja ya. Walaupun begitu ada juga sih yang lebih pendek dari itu, tapi biasanya rata-rata kurang lebih 5.000 sampai 7.000. Kemudian jalan caritana sajalur. Kenapa jalan caritana sajalur? Artinya tidak terlalu banyak yang dia ceritakan. Tidak pabaliut, tahu pabaliut? Nah, pabaliut itu tidak terlalu rame, jadi hanya satu jalur. Kenapa? Tentu saja karena jalan ceritanya satu jalur,
maka latar kejadiannya pun sedikit, atau dalam bahasa Sunda latar kejadianna saeutik ya. Betul. Jadi tidak terlalu banyak yang dia ceritakan, latarnya juga sedikit, waktu kejadiannya juga sebentar. Biasanya hanya menjelaskan pada masa itu saja gitu ya, tidak sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, apalagi kalau dari kecil sampai dewasa ya. Oke, kemudian palakuna saeutik. Apa itu palaku? Betul, palaku itu adalah tokoh. Nanti akan dijelaskan lebih jelas pada unsur intrinsik. Jadi ini ciri-ciri carpon. Jadi kalau berdasarkan cirinya tentu saja kalian bisa menyimpulkan bahwa carpon adalah, ya betul, karangan prosa nu ukuranana pondok. Betul. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah unsur intrinsik carpon. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Betul. Kalau in artinya di dalam, sehingga unsur intrinsik bisa kita pahami kalau kita sudah membaca carponnya. Betul. Wah, udah ada yang ingat ternyata ya. Betul. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Betul. Tema itu gagasan utama, bercerita tentang apa ini sebetulnya cerpennya. Nah, tadi yang dicerita Kak Eurad Kenur bercerita tentang apa? Betul, bercerita tentang penyelamatan makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah palaku. Palaku dalam bahasa Indonesia adalah tokoh. Kalian udah tahu ya, ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, ada tokoh yang baik atau disebut protagonis, ada yang jahat atau antagonis. Nah, sami dina bahasa Sunda oge carponna aya pelaku-pelaku tertentu ya. Kemudian latar. Nah, latar itu terbagi menjadi dua, yaitu latar tempat di mana cerita itu berlangsung, latar waktu kapan cerita itu berlangsung. Nah, galur itu dalam bahasa Indonesia alur. Nah, kalian tentu tahu ya, ada galur maju. Maju itu artinya dia bercerita terus, menceritakan dari masa lalu maju ke masa depan. Atau ada galur mundur. Kalau galur mundur kebalikannya, masa hari ini menceritakan masa lalu. Betul. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat itu hikmah atau pesan atau apa yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Kira-kira kalau dalam bahasa Sunda, hal-hal naon anu bisa dilenyepan ku urang. Sip. Nah, banyak Bu. Oke, karena banyak mari kita singkat saja menjadi tepalagama. Apa itu tepalagama? Betul. Tema, T-nya, Pa-nya, palaku atau tokoh, La-nya, latar, betul. Ga-nya, galur, Ma-nya, amanat, betul. Jadi unsur intrinsiknya terdiri dari tema, palaku, latar, galur, dan amanat. Mudah-mudahan ingat ya. Oke. Yang tadi kalian boleh perhatikan nanti galurnya apa, amanatnya apa, dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya, nah, Ibu ada sebuah sempalan carpon. Sempalan itu cuplikan ya, artinya tidak semuanya ada, tapi hanya diambil sebagiannya saja. Nih contoh. Ibu bacakan ya. Kamari Rara manggihan anak ucing di sisi walungan. Awakna tatu katempona leuleus lantaran loba getih anu kaluar. Waktu Rara ngadeketan, anak ucing teh neuteup Rara bangun nu menta di tulungan. Mimitina mah Rara ngarasa geuleuh ningali pangawakan ucing nu bujil teu kaurus. Tapi waktu ucing eong-eongan lalaunan bangun nu beak tanaga, Rara eleh geleng. Teu inget kana kageuleuh, regeyeng we anak ucing teh di pangku. Ih, geuning dina beheungna aya tali rapia. Moal salah ieu mah aya nu nyiksa. Ras inget ka Jang Ukri jeung Jang Atma. Nyaah teuing, boa-boa maneh teh disiksa ku Ukri jeung Atma.
ku kami maneh rek dibawa ka Teh Kamila ngarah di ubaran ceuk Rara ka anak ucing. Nah, itu adalah contoh sempalan carpon. Baik, kita akan belajar menentukan unsur intrinsik yang ada dalam sempalan carpon tadi ya. Yang pertama apa? Tema, betul. Kira-kira ada kesamaan tema ini dengan tema Kaeurad Kenur? Ya, betul. Temanya ini sama saja dengan yang Kaeurad Kenur, berarti tentang nyalametkeun sasatoan atau nyalametkeun makhluk hirup ya. Cuma yang tadi kalau di Kaeurad Kenur menolong burung atau manuk, betul. Kalau yang di sini menolong anak kucing, betul. Coba kita lihat ke palaku. Palaku. Di sini ada Rara, di sini ada Rara. 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 Ada satu nama yang terus-menerus disebut. Nah, kalau namanya terus-menerus disebut itu menandakan bahwa dia adalah pelaku utama dari cerpen tadi ya. Jadi kalau ditanya, saha pelaku utamana? Jawabannya Rara, betul. Kemudian ada juga pelaku yang lain walaupun tidak disebutkan di sini nih ya. Ada Jang Ukri, Aya Atma, Aya Teh Kamila. Nah, itu biasanya pelaku tambahan. Kemudian latar tempat. Nah, kira-kira di mana? Kalian cari saja latar tempat itu yang ada tempatnya. Ini berarti di sisi walungan, betul ini ya. Sisi walungan, ini latar tempat. Kalau latar waktunya, betul, kamari, berarti hari kemarin. Galurnya kira-kira apa? Maju ya, betul, karena diawali dari bertemu, kemudian ditolong, kemudian mau dibawa ke Teh Kamila, betul. Kemudian amanat, kira-kira amanatnya apa? Ya, betul, amanatna boleh ulah nyiksa ucing, boleh kudunya ka makhluk hirup, boleh. Iya, betul, sip. Mudah-mudahan dalam pertemuan singkat ini kalian lebih memahami. Iya, sesuai janji saat tos diajar cerpen, ayeuna urang diajar panyungsi bahasa atau ketatabahasaan dalam bahasa Sunda ya. Dalam panyungsi bahasa ini ada rarangkeun tengah, kalimah pananya, huruf kapita dan tanda baca. Pada sesi ini akan dibahas dua, yaitu rarangkeun tengah dan kalimah pananya. Adapun nanti untuk huruf kapita dan tanda baca ada di video selanjutnya. Ya, yang pertama rarangkeun. Ada yang sudah tahu rarangkeun? Ya, rarangkeun dalam bahasa Sunda itu imbuhan ya. Apa itu imbuhan? Ya, imbuhan itu adalah tambahan kecap anu dilarapkeun dina kecap asal. Tambahan kecap itu artinya tambahan kata yang diaplikasikan di kata dasar. Jadi kalau ada kecap itu artinya kata asal itu dasar ya. Contohnya apa? Oh ya, ini. Berdasarkan penyimpanannya, rarangkeun itu dibagi menjadi opat nyaeta rarangkeun hareup atau awalan. Contoh, ini rarangkeunnya hareupna atau awalannya di, kalau ditambah kata dasar bawa jadi dibawa, betul. Rarangkeun tengah atau sisipan. Contoh tadi di buku cerita Adi Carpon tadi ada haliber. Haliber itu kata dasarnya hiber ditambah sisipannya al atau rarangkeun tengahnya al jadi haliber. Kemudian rarangkeun tukang atau akhiran. Tulis, kata dasarnya tulis ditambah akhiran an jadi tulisan. Kemudian ada rarangkeun barung. Nah, kalau rarangkeun barung ada awalannya ada akhirannya. Contoh, kata dasarnya maca, awalannya pang, akhirannya keun. Kalau digabung jadi pang macakeun. Iya. Yang ini hanya mengingatkan saja karena materi utama kita adalah tentang rarangkeun tengah. Rarangkeun tengah yang pertama adalah al. Untuk menuliskan kata rarangkeun biasanya diberi strip di depan dan diberi strip di belakang, menandakan dia harus disimpan di tengah, betul. Contoh yang tadi ya, hiber kata dasar ditambah al.
Haliber. Perhatikan penyimpanan al. Alnya ternyata ada di huruf kedua setelah huruf pertama kata dasar ya. Leles, laleles, sama ya huruf kedua. Pinter, palinter. Iya. Rangkaian tengah yang kedua adalah sama ya. Ada dua strip depan, strip belakang, menandakan dia harus disimpan di tengah. Contohnya kata dasarnya laku ditambah dengan rangkaian tengah jadi lumaku, sama penyimpanannya ada di huruf kedua. Leho iu ditambah jadi lumeho, sama penyimpanannya ada di tengah. Kalau kata leho jadi lumeho ini khusus ya, ini hanya diperbolehkan untuk atau dipergunakan untuk kelapa muda yang dagingnya belum banyak. Jadi daging buahnya tuh semacam ini ya, tapi enak. Sip. Berikutnya rangkaian tengah ar. Contoh yang pertama, budak ditambah ar jadi barudak. Kalau budak biasanya satu, kalau barudak menandakan banyak ya. Bodas, kata dasarnya bodas ditambahkan rangkaian ar jadi barodas. Penulisannya sama, ada di huruf kedua ya, betul. Tapi coba perhatikan yang ini. Nah, kalau amis dikasih ar ternyata jadi aramis, padahal rangkaian tengahnya bukan ra. Kenapa demikian? Ternyata ada pengecualian untuk rangkaian tengah ar. Ia digunakannya menjadi berpindah di depan. Syaratnya kata pertamanya harus huruf vokal. Selain amis atau misalnya indit jadi arindit, seperti itu ya. Itu tentang rangkaian tengah. Nah, jelas ya. Berikutnya tentang kalimah pananya. Kalimah pananya, aduh ini ya pertanyaan yang sering kita tanya. Iraha orang biasa sekolah dari as soon as possible ya nak ya. Keep praying, semoga COVID-nya cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama lagi. Nah, dari pertanyaan ini kita akan menganalisis apa sih ciri kalimat pertanyaan. Nah, kalimah itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ya, pananya itu pertanyaan. Yang pertama, make kecapananya. Kecapananya anu mana? Iya, iraha. Iraha itu in Indonesia is kapan ya. Dalam bahasa Inggris when. Kemudian ditungtungan ku tanda tanya yang ini ya. Iraha urang tiasa sakola deui. Tanda tanya tuh yang sebesar ini. Nah, jadi kalau ada kecapananya, sanes kecapnya, kecapananya ini artinya kata tanya, betul. Nah, tentunya ada beberapa kata tanya yang biasa digunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk bertanya tempat atau nanyakan tempat, kita gunakan ya. Di mana? Di mana Bumi teh? Di Bandung. Kamana? Kamana itu kemana? Bade kamana Kang? Bade ka SD Istiqomah. Di mana? Di mana kawit? Di mana itu dari mana? Oh, abdi mah ti Garut misalnya ya. Menanyakan pilihan. Menanyakan pilihan. Nanyakeun pilihan. Nanyakeun pilihan biasa menggunakan kata mana, nu mana. Misalnya gimana? Ya. Nu mana atuh nu bade dipilih teh? Iya. Nanyakeun hiji hal atau barang. Pakai apa? Naon. Naon eta? Naon moal dibeja-beja. Nanyakeun jelema, malaikat jeung sajabana. Kalau ada tulisan JSB dalam bahasa Sunda artinya jeung sajabana. Saha wali kelas genep A. Saha guru bahasa Sunda.
dan seterusnya. Nanyakeun harga atau jumlah. How much, berapa. Bahasa Sundana sabaraha. Sabaraha pangaos gula sakilona. Sakumaha, kalau kalian mau membuat kue, sakumaha gulana. Kemudian nanyakeun cara, bagaimana, how, tapi dalam bahasa Sunda kumaha. Kumaha teh sehat, atau kalau cara kumaha nyeun kaleci teh susah ya. Kumaha nyeun kue teh. Nanyakeun sabab atau kalakuan, misalnya apa? Kunaon. Kunaon ujang teu sakola. Kunaon bet baeud ka abdi. Contohnya seperti itu ya. Atau naon sababna kurang teu meunang kumpul di sekolah. Itu berarti menanyakan apa sebab atau mengapa gitu ya. Naon sababna kunaon itu artinya mengapa. Oke. Nah, udah nabut andainya urang lajengkeun kana huruf kapital. Huruf kapital teh huruf anu ageng nya seratanana, masih ingat lah ya. Misalnya ini ada beberapa kalimat yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman berbahasa ya. Misalnya ini nih, Bu Fitri naros saha anu teu asup ka sakola. Kenapa huruf B-nya besar? Ya, selain ada di awal kalimat, dia juga merupakan nama ya. Bu Fitri naros koma, ada tanda petik S. Kenapa harus besar? Betul, karena setelah tanda petik harus diawali oleh huruf kapital juga ya. Kemudian kalimat kedua, saur Profesor Sujana, syarat jadi profesor. Perhatikan kata profesor yang pertama dengan profesor yang kedua. Ternyata huruf kapitalnya hanya di awal saja, yang ini tidak ya. Kita cek. Yang pertama, kenapa huruf S-nya besar? Karena dia ada di awal kalimat. Kemudian kenapa huruf P-nya besar? Karena Profesor Sujana ini merupakan satu kesatuan, ada profesinya, kemudian ada namanya. Sama juga seperti Dokter Yanti misalnya ya, biasanya, atau Perdana Menteri Mahathir Muhammad, berarti P sama M-nya juga harus besar. Syarat menjadi profesor, kenapa P yang ini tidak besar? Ternyata karena dia tidak diikuti oleh nama lain, jadi dia hanya sebagai kata biasa, bukan kata sapaan begitu ya. Syarat jadi profesor teh salah sahijina kedah getol diajar. Yang ketiga, ujang, huruf U-nya kenapa besar? Dia nama juga iya, di awal kalimat juga iya. Kemudian cicing di Tasik, kenapa huruf T-nya harus besar? Karena Tasik adalah nama tempat. Perhatikan ini, Desa Sukamahi, D-nya besar, S-nya besar. Kenapa? Karena desanya diikuti oleh namanya. Atau misalnya Pulau Jawa, penulisan kata Pulau Jawa, P-na kedah ageng, J-na kedah ageng. Sementara kalau Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Pulau yang di situ tulisan huruf P-nya kecil karena tidak diikuti oleh nama pulaunya. Sungai juga sama ya. Anak-anak bermain di sungai, S-nya kecil. Tapi kalau rumah kami ada di dekat sungai Citarum, maka S-nya harus besar, C-nya juga harus besar ya. Intinya kalau diikuti oleh nama tempatnya, maka penunjuk wilayahnya harus diawali oleh huruf kapital. Kemudian kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, ada 3 kitab suci ini ada di awal kalimat. Islam ini nama agama, jadi apapun nama agamanya harus ditulis diawali dengan huruf kapital. Kemudian ini juga sama, kitabnya juga sama, Al-Quran, apalagi Injil, Tripitaka, Weda, sama huruf awalnya harus kapital. Barudak kelas 6 maca carpon kaeurad kenur, B-nya harus besar karena ada di awal. Kenapa ini besar? Iya, karena ini adalah judul dari sebuah cerita.
Oke. Kemudian yang terakhir yang keenam, ini hurufnya tahu lah ya, udah ada petiknya di depan juga, jadi dia tentunya harus besar. Yang ini B-nya besar, sementara yang ini B-nya kecil, padahal sama, menunjukkan orang yang sama. Kenapa? Yang ini disebut kata sapaan, jadi dia hurufnya harus besar. Nuju diajar bi temba wawan, W-nya kenapa besar? Betul, karena nama orang. Kabibi. Nah, kalau yang ini B-nya kecil karena dia bukan kata sapaan tapi menunjukkan orang, ya. Jelas ya yang huruf kapital. Berikutnya adalah tanda baca. Nah, tanda baca non ya, bulet, hidung, ya sebetulnya nggak sebesar ini sih, cuma ini diperbesar aja ya. Ini tanda baca titik, betul. Titik ini dilarapkan dina tungtung kalimah wawaran. Titik tandanya seperti ini. Dilarapkan itu diaplikasikan atau ditempatkan atau disimpan. Dina tungtung itu di ujung atau pada akhir. Kalimah itu kalimat, wawaran itu berita. Jadi kata titik disimpan di akhir kalimat berita. Bagaimana contohnya? Nah, getol ngumbah lengan bisa nyingkahan COVID-19. Nah, yang ini titik ini menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimah wawaran atau kalimat berita, ya, sehingga diberi tanda titik. Next, ada tanda baca. Ada yang tahu tanda baca apa ini? Dina bahasa Indonesia namina tanda seru, tapi dina bahasa Sunda namina panyeluk. Iya, panyeluk itu artinya tanda seru ya. Kapan diaplikasikannya? Yang pertama, di ujung kalimah perintah, di ujung kalimat perintah. Contoh perintah apa? Ya. Jang, koma. Ingat setelah ada nama orang pakai koma baru kalimatnya. Jang pangnyandahkeun cai, artinya dia memerintah. Jang tolong ambilkan air. Nah, ini menandakan kalimat perintah. Atau yang kedua, bisa karena emosi yang kuat. Misalnya, ih, ari nyai sok nyanyahawanan. Atau kalau kamu misalnya jatuh, aduh meni nyeri, itu setelah aduh koma meni nyeri tanda titik, tanda apa? Tanda panyeluk ya. Jadi panyeluk itu menunjukkan emosi yang kuat. Atau misalnya pujian, wow bagus sekali apamu gitu ya, bagus sekali suaramu, atau bagus sekali gambarmu, dan seterusnya. Itu biasanya menggunakan tanda seru, jadi emosi yang kuat ya. Kubrak. Oke, itu panginten anu ti ibu. Ieu video anu terakhir di bahasa Sunda pertemuan kahiji. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tapi satu acan kita berpisah, ada satu hal yang ingin ibu sampaikan. Nah, teorinya tadi sudah, bacanya tadi sudah. Sekarang kita akan berlatih untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang hari ini kita pelajari ya. Jadi urang pigawe panggelar basa nu aya dina kaca 8 sareng 8. Ingat ya, kalau ada kata kaca berarti halaman. Nu mana wae nu dipigawe nya eta bagian hiji, bagian 2 jeung bagian 3. Bagian hiji anu ieu nya, anu bagian apa ini? Rarangken tengah. Bagian 2 na kalimah pananya, bagian 3 na huruf kapital jeung tanda baca. Iya, sakitu nu kapihatur, mohon maaf atas segala kekurangan. Terus semangat belajar, jangan lupa berdoa biar kita segera dipertemukan dalam tatap muka yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.